وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah taala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan, sebelum kita melanjutkan pembahasan Fathul Ilah, ini mumpung bulan Maulid itu nanti naskah maulidnya dikembalikan ya. Nanti bisa buat maulid khusus di sini aja. Dan nanti saya bawa di majelis lain supaya maulid ini tidak jadi jopo montro, cuma dibaca bahwa dilakukan tapi tidak ngerti maknanya. Padahal ya terjemahan itu sudah banyak. Baik itu terjemahan Diba, terjemahan daripada Barzanji, terjemahan daripada maulid termasuk Simtud Duror ini. Cuma ya karena memang mungkin sudah hafal, jadi ya kebanyakan tidak bawa. Jadi untuk maulid tidak bawa karena sudah hafal semua di luar kepala dan sudah paham semua mungkin, jadinya tidak bawa. Nah, makanya itu nanti sengaja kita belikan itu nanti saya bawa untuk di majelis-majelis maulid. Ya karena di sini nanti baca maulid juga kalau bulan maulid, maka saya karena nanti biasanya ada qasidah-qasidah yang kadang saya jelaskan juga isi daripada qasidah yang dibaca biasanya nanti di selama Mahalul Qiyam itu. Karena kadang-kadang isi qasidah-qasidah itu juga ada hal-hal yang menarik yang perlu diketahui. Ya karena bahasa Arab. Ya jadi ya mungkin kebanyakan ya belum paham, jadi kita perlu jelaskan. Untuk menjelaskan juga kesempatannya nanti agak sempit, dan saya kepinginnya kalau khusus bulan maulid ini kalau bisa itu maulidnya nanti dibaca lengkap, kalau bisa ya waktunya nutut ya dibaca lengkap, karena ini bulan maulid mumpung. Kalau di luar maulid tidak apa-apa, mungkin kadang kita potong ya sebenarnya pinginnya kita baca lengkap ya. Di situ tentang sholawatnya sudah bisa dibaca sendiri ya maknanya itu. Dan beliau ini Habib Ali Al-Habsyi ini mendiktekan maulid ini cuma dalam 3 majelis ya, 3 majelis yang khafif. Beliau mendiktekan radhiyallahu an kisah maulid ini. Saya langsung saja di alhamdulillah ya, karena mulainya dari situ. Dan memang biasanya setiap maulid itu dimulai dengan sholawat dulu, ya Rabbi sholli ala Muhammad dan seterusnya ya. Kemudian biasanya dibaca beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna dan sebagainya, Muhammadun Rasulullah dan seterusnya. Baru kemudian pembukaan maulid itu sendiri, muqaddimah, alhamdulillah qawi sultanuh ya. Kalau di Diba semua kerangkanya maulid itu sama. Di Diba itu alhamdulillah qawil ghalib ya, di Barzanji ya, semua ada muqaddimah sampai amma ba'du ya. Kadang muqaddimahnya 1 pasal, kadang 2 pasal ya, kadang sampai 3 pasal. Di sini sampai 3 pasal muqaddimahnya, baru amma ba'du. Amma ba'du itu baru mulai isi daripada maulid. Pasal pertama tentang hamdalah, pasal kedua juga masih muqaddimah tajalal haqu bi alami qudsil wasi'. Pasal ketiga itu asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat. Karena biasanya kitab itu dimulai dengan hamdalah ya, sholawat juga syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Baru sholawat, baru kemudian nanti
Mukadimah amma ba'dunya baru isi kitabnya. Makanya nanti setelah wasyhadu alla ilaha illallah syarikalah di pasal itu ada sholawatnya. Allahumma sholli wa sallim bi ajali sholawati wa ajma'iha. Setelah syahadat wasyhadu anna Muhammadan al-abdas shadiq fi qouli wa fi'li dan seterusnya, baru beliau bersolawat Allahumma sholli wa sallim bi ajali sholawati wa ajma'iha. Itu memang urutan bakunya seperti itu. Semua kitab itu urutan bakunya seperti hamdalah, sholawat, ya kan? Kadang diselipi syahadat tauhid dan syahadat rasul, baru sholawat, baru amma ba'du, baru isi kitabnya. Nah, di Maulid Habsyi ini 3 pasal itu pembukaan. Makanya biasanya Habib Ali Habsyi itu membaca 3 pasal langsung. Jadi hamdalah, tajalal haqqu, sama syahadu alla itu satu sekaligus. Biasanya sampai amma ba'du itu beliau baca sendiri di situ. Nah, di situ di situ beliau membuka dengan memuji Allah SWT yang dengan kudratnya, ya, Allah telah mencipta makhluknya dan mengutus paling mulianya makhluk kepada kita. Alhamdulillah gawi sultanu. Segala puji yang maha kuat, Allah yang maha kuat kemahakuasaannya. Al-wadhihi burhanu, yang jelas burhannya, buktinya. Al-mabsud fil wujudi, yang terbentang di alam semesta ini. Karamuhu wa ihsanuh, kemuliaannya dan kebaikannya, kedermawanan dan kebaikannya. Ta'ala majduh wa azuma syanu, amat luhur kemuliaan Allah dan amat agung keadaan Allah SWT. Ya, semua sifat Allah amat agung. Khalaqal khalqa li hikmah, Allah mencipta makhluk itu karena hikmah. Pasti ada hikmahnya. Dan mungkin Allah semua mencipta ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Khalaqal khalqa li hikmah, Allah mencipta makhluk itu karena ada hikmah. Karena hikmahnya, kebijaksanaannya. Wa tawa 'alaiha ilmah, dan Allah melipat pada hikmah itu ilmunya. Di dalam hikmah itu ada tersimpan ilmu-ilmu pengetahuan Allah bagi orang yang mau merenung tentang penciptaan Allah itu tadi. Wa basatalahum, dan Allah bentangkan untuk mereka makhluk itu tadi. Hum, kembali ke makhluk itu, al-khalqa, min fa'idil minnati, daripada limpahan minnah, limpahan karunia. Ma jarad bihi fi aqdarihil gismah, yaitu apa yang Allah bentangkan, ya, apa yang Allah hamparkan, yaitu apa-apa yang jarot bihi fi aqdaril kismah, yang sudah berlaku bihi dengannya, dengan apa-apa tadi, fi aqdarihi, dalam takdirnya Allah, ketentuannya Allah, gismah, bagiannya, ya. Jadi dengan apa Allah hamparkan limpahan karunia tadi, yang mana yang Allah hamparkan itu adalah yang sudah berlaku menurut takdir dan pembagian Allah SWT. Termasuk ini beliau ingin membuka kepada fa arsala ilaihim asyrafa khalqih, maka Allah utus kepada mereka paling mulianya makhluknya, wa ajalla abidih, paling agungnya hambanya, rahmah, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah beliau mulai di situ dengan menjelaskan bahwa Allah itu menghamparkan karunia-Nya itu berdasarkan gismah, bagian. Nah, bagian kita adalah Rasulullah SAW. Kita tidak pernah memilih, tapi bagian kita adalah Rasulullah. Ta'allaqat iradatul azaliyah, iradah Allah yang azali itu ta'allaqat, bergantung, ya, kepada bi khalqi hadzal abdi, berkait untuk menciptakan hadzal abdil mahbub, untuk menciptakan hamba yang dicintai ini. Fantasyarat, maka tersebarlah atharu syarafihi, jejak-jejak kemuliaan beliau, fi awalimi syahadati wal ghuyub, baik di alam nyata maupun alam ghaib. Tersebar jejak-jejak kemuliaan beliau semenjak awal beliau diciptakan, ya. Sehingga semua disebut surat Ali Imran itu, semua para nabi tidak diangkat menjadi nabi sebelum berjanji untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Dan sungguh kami telah ikat perjanjian dengan para nabi alaihissalam, lama ataitum min kitabin wa hikmatin, ini apa yang saya datangkan kepada kalian daripada kitab dan hikmah saya berikan kepada kalian sekarang. Tapi kalau datang nanti seorang rasul min hikmatin min kitab wa hikmatin tsumma ja'akum rasul, kemudian datang kepada kalian seorang rasul musaddiqul lima ma'akum, dan rasul itu membenarkan apa yang ada pada kalian daripada kitab-kitab itu, la tu'minun nabihi, kalian wahai para nabi harus beriman pada rasul itu. Kalau nabinya saja harus beriman, berarti umatnya juga harus beriman. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala jamil anbiya wal mursalin. Fantasyar, maka tersebarlah jejak-jejak kemuliaan beliau di alam gaib dan alam nyata semenjak
masih dalam keadaan nur Muhammad SAW, sampai Allah ciptakan semua sudah tersebar kemuliaan beliau. Bahkan di kitab-kitab terdahulu, bahkan di wahyu-wahyu terdahulu, bahkan di para nabi terdahulu sudah tersebar penyebutan beliau SAW. Sampai saking tersebarnya, sampai ahli kitab itu dikatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah kami beri kepada mereka kitab mengenal beliau seperti mengenal anaknya sendiri. Fama ajalla hadzal mannah, maka betapa agungnya karunia Allah yang ini. Siapa? Rasulullah SAW. Alladzi takarrama bil mannan, yang mana Allah takarrom, berderma kepada kita. Allah berderma kepada kita dengan memberikan Rasulullah SAW kepada kita, yaitu Allah Al-Mannan, yang maha memberi, yang maha mengungkit. Takarrama bihi, berderma dengan beliau. Berderma kepada kita dengan mengutus beliau kepada kita tanpa kita minta, kita dijadikan umat beliau SAW. Wa ma'azama hadzal fadla, alangkah agungnya karunia ini, alangkah agungnya keutamaan ini, alladzi baraza min hadratul ihsan, yang mana keutamaan itu yaitu Rasulullah SAW baraza, muncul dari hadratul ihsan, dari hadirat sumber daripada segala ihsan, muncul dari sumber dari segala kebaikan, itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Suratan kamilatan, muncul sebagai surah kamilah, sebagai gambar yang sempurna. Zaharat fi haikalin mahmud, yang nampak dalam kerangka yang terpuji, dalam bentuk fisik yang terpuji. Fata'at torot, maka menjadi semerbak wangi biwujudia dengan keberadaan beliau. Keberadaan surah kamilah tadi, aknaful wujud, menjadi wangi seluruh penjuru alam semesta ini. Sallallahu alaihi wasallam. Tarazat burdal awalim bitirazit takrim, dan burdah daripada alam ini menenun dengan tenunan kemuliaan atas lahirnya Rasulullah SAW, ya, karena kemuliaan itu. Allahumma sholli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadinir raufir rahim. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam itu beliau jadikan sebagai pemisah daripada fasal-fasal, ya. Ada lagi atirillahumma qabrahul karim, itu di salawat di Barzanji, di Maulid Azab itu lain lagi, ya Rabbi subhanahu. Di Maulid Azab itu ada lagi. Jadi setiap itu ada fasal, ada pemisah dari Maulid itu, seperti ada fasal-fasalnya. Tapi seperti yang saya katakan, kerangkanya itu sama, kerangka Maulid itu sama. Semua antum lihat di bak. Ya, kita kan cuma mau contoh hataman Quran, orang ngerti opo iki sing diwaca. Coba perhatikan. Jadi saya heran ya Allah alam ya. Ya saya heran ada orang itu bisa membaca sesuatu yang dia tidak ngerti apa yang dibaca, itu saya heran. Dan tidak mau tahu apa yang dia baca, itu saya heran. Ya, kita ini karena kepingin tahu selalu tanya, makanya kita selalu tanya pada kita punya guru kita selalu tanya karena kepingin selalu ingin tahu apa yang, ya bukan kepo sama urusannya orang. Kalau kepo sama urusannya orang jelek. Nah, ini kan kita ya ingin tahu akan ilmu. Saya heran jadi orang tuh bisa baca sekian kali, ya itu mungkin mahabbah ya. Itulah daya tariknya. Baca novel sama baca maulid mungkin bedanya di situ. Mungkin seandainya tidak ada itu mungkin sama antara baca novel sama baca maulid. Ya, membaca novel ya iso khusyuk kan itu. Ya, kan itu. Sampai hatam berkali-kali. Hatam berjus-jus itu novelnya itu. Tajalal haqqu, itu setiap pasalnya beliau pasti mengucapkan itu. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah limpahkanlah salawat dan salam, asyrafas salati, paling mulianya salawat, wa taslim, dan paling mulianya salam, ala sayyidina wa nabiyina, atas junjungan kita dan nabi kita Muhammadinir raufir rahim, Nabi Muhammad yang dia sangat rauf, sangat iba kepada umat, dan sangat rahim, sangat penyayang pada umatnya. Tajallal haqqu fi alami qudsil wasi, bertajalli al-haq, Allah menampakkan dirinya bertajalli terhadap alam daripada alam yang suci ini yang wasi, alam kudusnya amat luas. Tajallian qadha bintisyari fadli fil gharibi wasyasi, yaitu dengan sebuah tajalli yang mana dengan tajalli itu Allah memutuskan untuk intisyari fadli, untuk menebarkan kemuliaannya fil gharibi wasyasi, baik di antara orang yang dekat maupun yang jauh. Allah sudah memutuskan dengan tajallinya itu untuk menebarkan semua kemuliaannya, baik kepada yang dekat maupun kepada yang syasyi, yang baik, yang jauh. Falahul hamdulilladzi la tanhasur bita'adat, maka baginya lah segala puji yang la tanhasir, yang tidak terbatas, afroduhu, jumlah satu persatunya, ya. Hamd itu satu persatunya tidak terbatas, bita'adat, dengan satu bilangan pun. Ya, seolah beliau ingin mengatakan segala puji bagi Allah dengan pujian yang tidak ada
batasannya, tidak ada hingganya, tidak ada bilangannya, tidak bisa dihitung dengan bilangan. Ya. Wala yumallu takraru bikasratin, dan tidak membuat bosan takraruhu, pengulangan pujian tadi, bikasratin tardat, dengan pengulangan, dengan banyaknya tardat, banyaknya pengulangan. Haitsu abraza min alamil imkan. Kenapa kok memuji Allah? Yaitu yang mana Allah telah abraza, telah menampakkan dari alam imkan. Ya, semua ini alam imkan, karena semua itu mungkinul wujud. Boleh ada, boleh tidak ada. Yang satu yang cuma wajibul wujud yang harus ada yaitu Allah SWT. Semua ini mungkinul wujud. Allah menampakkan dari alamul imkan surat hadzal insan, yaitu rupa manusia ini sallallahu alaihi wasallam. Liyatasharrafa, supaya apa? Supaya menjadi mulia biwujudi, dengan keberadaan beliau, as-saqalan, jin dan manusia. Saqalan itu dua yang berat, yaitu jin dan manusia. Saqalain. Namanya beliau kan disebut apa? Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalaini wal Fariqaini. Saqalain ini jin wal ins. Kaunain yaitu dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Wal Fariqain, dua kelompok, yaitu Arab dan non Arab, ajam dan min urbin wa min ajami. Jadi beliau memuji Allah karena nikmat ini. Kita jarang memuji Allah. Alhamdulillah saya dijadikan umat Muhammad, jarang. Terus paling eling ya maulid tanto iku alhamdulillah setahun sekali saya eling. Alhamdulillah saya ingat. Ketimbang ora eling babar belas ya. Alhamdulillah. Wa tantashira, dan menyebar asraruhu, rahasianya, fil akwan, di seluruh alam semesta. Jadi beliau memuji Allah ini karena pengutusannya Rasulullah ini, beliau memuji Allah dengan pujian yang tidak terhingga tadi. Yaitu surat hadzal insan, itu atas gambar wujud fisiknya manusia yang mulia ini, supaya menjadi mulia seluruh alam, menjadi mulia jin dan manusia menjadi umat beliau. Jadi kita yang menjadi mulia karena beliau, bukan beliau yang menjadi mulia karena kita. Wa tantashir asrafil akwan, dan supaya apa? Supaya tersebar rahasia beliau di seluruh alam semesta. Fama min sirrin, ini kata Habib Ali Habsyi radhiyallahu anhu, fama min sirrin ittasala bi qalbu munib, tidak ada satu sir pun yang ittasal, yang bersambung dengan sir itu, qalbu munib, satu hati orang yang munib, yang kembali kepada Allah, illa min sawabighi fadlillah ala hadzal habib, kecuali karena celupan karunia Allah melalui habib, melalui kekasih hati ini. Jadi tidak ada satu sir pun yang mana rahasia pun yang hati itu bisa gatuk, bisa nyambung dengan rahasia itu, kecuali rahasia itu perantaranya adalah Rasulullah SAW. Kalau mau sir, maka kepada beliau SAW rahasia. Bahkan Habib Ali Habsyi sendiri mengatakan bahwa siapa yang ingin futuh, maka dia hendaknya dia baca ini Maulid Habsyi ini, dia jadikan wirid, atau dia hafalkan, atau dia tulis. Dan alhamdulillah kita silsilah keilmuan kita sambung kepada Habib Ali Habsyi dari guru saya Habib Abdullah bin Salim Barmem, beliau dari gurunya Habib Hamid bin Muhammad Salim Sri, beliau murid daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Ya lagal bin sururuhu gatawala, aduh wahai hati yang sururuhu, yang kegembiraannya telah tawala, telah bertubi-tubi kegembiraannya. Kenapa? Bihabibin, karena seorang kekasih yang amal anama nawala, yang merata kepada seluruh manusia. Apanya? Nawala, pemberiannya, karunianya merata kepada seluruh manusia. Jalla man syarafal wujuda binurin, betapa agung orang yang syarafal wujud, orang yang memuliakan alam semesta ini dengan nur, dengan cahaya yang ghamarul kaun, yang cahaya itu memenuhi alam semesta, bahjatan wa jamala, keindahannya memenuhi alam semesta ini. Qad taraqqa fil husni a'la magamin, sungguh telah taraqqa, sungguh telah naik fil husni, dalam kebagusan, keindahan, a'la maqamin, beliau ini telah naik dalam keindahan a'la maqam, di kedudukan yang paling tinggi. Watanaha, sudah mentok, sudah berhenti, keindahan beliau itu di antara makhluk ini beliau yang paling indah SAW. Bahkan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Anwar Muhammadiyah mengatakan tidak sempurna iman seseorang sampai dia meyakini bahwa tidak ada keindahan zahir atau batin daripada semua makhluk kecuali beliau memiliki yang paling indah dari zahir maupun batin sallallahu alaihi wasallam. Qad taraka wa tanaha fi majdi wa ta'ala, ya, tanaha telah terhenti saking tingginya, telah meninggi fi majdihi, dalam kemuliaan beliau, wa ta'ala, dan terus meninggi kemuliaan beliau. La hadatul uyun fi majtaladhu, la hadatul uyun
fi majtalahu, semua mata memperhatikan beliau, fi majtalahu, tentang apa yang beliau peroleh, basyaron, karena beliau sebagai basyaron kamilan, beliau nampak sebagai seorang manusia yang sempurna, yuzihud dhalala, yang menghilangkan segala kesesatan dengan berkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua mata tertuju kepada beliau. Semua para ahli kitab, semua orang yang meyakini tentang datangnya akhir Nabi akhir zaman, semua menunggu kelahiran beliau. Sampai jadikan Hashim, ya kan? Ya, datuk beliau ingin dipersunting oleh sebagai menantu. Juga Abdul Muthalib ketika pergi ke Yaman, ke Raja Yusuf bin Ziyazin, itu di Hemyar, itu daripada ahli kitab itu sudah mengenali Nur Muhammad pada jidatnya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Semua mata tertuju kepada beliau SAW. Ya, sebagai basyaron kamilan, sebagai manusia yang mulia. Yuzihudullah, yang bakal menghilangkan semua kesesatan. Wa huwa min fawqi ilmi ma qatratu, dan beliau berada di atas ilmu semua mata yang telah memandangnya tadi. Beliau berada di atas pengetahuan dari semua orang. Fama belagul ilmi fihi annahu basyarun, maka batas ilmunya manusia, beliau hanyalah seorang manusia. Batas ilmunya manusia, fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Ketika Imam Busiri mengarang burda sampai ke bait ini, kata Imam Hayy Ali Habsyi dalam kalamnya, fama belagul ilmi fihi annahu basyarun, berhenti, beliau tidak bisa melanjutkan. Ya, Imam Busiri sampai bermimpi tamamul bait, kata Rasulullah, di mimpi Rasulullah SAW. Wahai Busiri, kesempurnaan bait itu adalah wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dan bahwasanya beliau itu adalah khairu khalqillah, sebaik-baik manusia. Wa huwa min fawqi ilmi ma qatar, beliau berada jauh di atas pengetahuan orang yang melihatnya. Rif'atan, keluhurannya, fi syu'uni, dalam segala urusan beliau. Wa kamala, dan kesempurnaan beliau jauh dari jangkauan manusia seperti kita ini. Yang hanya mengetahui kemuliaan beliau sejati adalah Dia yang menciptakan beliau SAW, itu Allah SWT. Adapun kita cuma mengerti sekelumit daripada beliau SAW. Fa subhanalladzi abraza, maka disitulah Habib Ali Habsyi memuji Allah dengan subhanah, maha suci Allah yang sudah menciptakan makhluk, abraza, yang sudah menampakkan, min hadratil imtinan, dari hadirat sumber pemberian, sumber karunia, hadirat Allah. Apa menampakkan apa? Ma ya'jizu an wasfil lisan, menampakkan makhluk yang ya'jiz, yang lemah lesan ini untuk mensifatinya. Lemah lesan ini untuk mensifatinya. Makanya nanti di akhir maulidnya itu beliau, famadza yu'ribul qawlu an wasfin yu'jizul wasfin. Madza yu'ribul qawlu, apa yang bisa diungkapkan oleh kata-kata, an wasfin, tentang suatu sifat, yang yu'jizul wasfin, yang melemahkan semua orang yang mensifati. Itu Rasulullah SAW. Wa yaharu fi ta'aquli ma'anihil janan, dan Allah menampakkan dari hadrat imtinan tadi makhluk yang yaharu, yang bingung akal ini tentang ma'ani, tentang mensifati maknanya. Al-janan, yaitu qalb, hati itu bingung tentang apa mensifati makna Rasul SAW. Karena saking indahnya beliau, intasyara minhu fi alamil butun wa zuhur ma mala al wujud al khalqiyya nur, maka tidak heranlah kalau intasyar, karena kalau Rasul SAW sedemikian rupa kemuliaannya, maka tidak heran kalau intasyar, kalau menyebar dari beliau di alam batin maupun alam zahir. Apa menyebar? Ma mala al wujud al khalqi, apa yang memenuhi daripada alam wujud, yang alam makhluk wujud, yang wujud ini nur, itu cahaya dari beliau menyebar ke seluruh alam wujud ini, baik zahir maupun batin. Maka tidak heran kalau itu terjadi, karena beliau adalah sumber daripada pemberian Allah SWT kepada seluruh alam semesta ini. Fatabarakallahu min ilahin karim, maka alangkah agungnya, sucinya Allah daripada Tuhan yang maha dermawan. Salah satu bentuk kedermawan Allah kita dijadikan umat beliau SAW. Basyaratna ayatu dzikril hakim, yang mana ayat-ayatnya memberi kami kabar gembira dalam dzikril hakim, dalam Al-Quran yang bijaksana. Bibisyarah, dengan bisyarah kabar gembira. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, amat berat bagi beliau, ma anittum, apa-apa yang menyusahkan kalian. Beliau itu tidak mau menyusahkan kalian. Maka banyak di sabda beliau, laula nasyukal ummati, laula nasyukal ummati, seandainya saya tidak merasa berat pada umat saya, seandainya saya tidak merasa berat pada umat saya. Ya, harisun 'alaikum bil mu'minina raufun, harisun 'alaikum, beliau itu sangat ingin atas kalian, keimanan kalian. Ya, sampai kadang-kadang beliau ditangisi, dan banyak ayat-ayat yang menghibur beliau. La'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim ilam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau ya Muhammad bakhi'un nafsaka, membunuh dirimu, mencelakai dirimu sendiri gara-gara mereka tidak beriman.
karena sedihnya beliau SAW atas ketidakimanan mereka. Maka Allah banyak menghibur di ayat-ayat itu tentang Rasul dalam Muhammad. Itu mereka tidak bakal beriman. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah jelas lebih tahu dengan ilmunya. Sudah ya Muhammad, kau tidak usah ngoyo sama mereka. Mereka percuma kau beri kasih peringatan. Lam tunzirhum, kau tidak kasih peringatan, la yu'minun, tetap mereka tidak beriman. Ayat semacam ini banyak di Al-Quran untuk menghibur. Seandainya tidak begitu, beliau itu sangat haris, sangat ingin umatnya semua beriman. Ya, panjang kalau saya ingin sebetulnya cuma menukil saja, tidak ingin mensyarahkan ini sebetulnya. Panjang kalau itu nanti hadir di madrasah ya, di madrasah ya, itu nanti ada sirah Rasul secara panjang lebar. Ini cuma sekilas karena para imam itu menukil Maulid ini kan tujuannya daripada baca sirah yang lebar, maka mereka itu meringkas dalam wujud Maulid, karya sastra dengan bahasa yang indah, enak untuk disajikan dan soal itu tujuannya itu supaya bukan cuma macam MTQ musabaqah ya. Bukan, itu cuma supaya kita ngerti lah, minimal kita ngerti sekelumit tentang sejarah hidup beliau. Ya, kapan kita mau baca sirah yang gitu panjang? Ini sedikit saja. Maka karena tujuannya begitu, maka tujuannya untuk bukan berpanjang-panjang, saya juga tidak akan berpanjang-panjang untuk mensyarah ini. Faman fajatulah, jadi haris, Rasul itu harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Rasul itu Rauf dan Rahim. Rauf itu amat ibah, tidak tegaan, itu Rauf. Rahim itu penyayang kepada orang mukmin. Faman fajatu hadil bisyarah, siapa yang dikejutkan oleh bisyarah seperti ini, wa talaqa, lalu dia menerima bisyarah ini biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dia menerima bisyarah dari Rasulullah, dari Allah tentang Rasulullah SAW ini, dia terima kabar gembira ini dengan hati yang bersih, faqad hudiya ila siratal mustaqim, berarti sungguh orang itu telah diberi petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Allah, sebetulnya saya mau tambah satu fasal lagi ya. Ya, ini supaya lengkap lah. Mohon maaf kalau saya agak cepat, jadi karena waktunya supaya ringkas. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wahda, yang esa, la syarika, tiada sekutu baginya. Syahadatan tu'ribu bisa, yu'ribu bisa, karena lisan itu bisa yuzakkar, bisa yu'annas. Tu'ribu bi lisan boleh, yu'ribu bi lisan juga boleh. Tu'ribu bi lisan. Ya. Dan saya bersaksi Allah dengan syahadat yang tu'ribu bi lisan, dengan syahadat yang diungkapkan oleh lisan. Diungkapkan apa? Amma tadammanahu janan. Syahadat tadi merupakan ungkapan dari apa yang tadammanahu, apa yang disimpan oleh hati. Itulah sebetulnya hakikatnya. Jadi syahadat itu bukan ucapan, hakikatnya syahadat yang sejati itu adalah merupakan penerjemah dari hati. Yang apa yang ada di hatinya yaitu yang diungkapkan, itu syahadat yang paling kuat. Minat tasdiki bil idzan, berupa pembenaran biha kepadanya, kepada syahadat tadi, wal idzan, dan ketundukan kepada syahadat tadi, tasbutu biha fis suduri minal imani qawaidu, yang mana menancap kuat, menetap kuat fis sudur, di hati, minal imani, daripada iman, qawaidu, kaedahnya, kaedah keimanan itu dengan syahadat tadi, yang mana dengan berkat syahadat tadi bisa menancap kuat kaedah, dasar-dasar keimanan itu dalam hati. Ya, kita minta syahadat yang seperti ini, ya, bisa menancap kuat. Wa taluhu ala ahlil yakin, bukan hanya menancap kuat pada hati, tetapi taluhu, nampak, ala ahlil yakin, atas ahli yakin, min sirri dzalikal idzan, daripada rahasia sir ketundukan tersebut, wa tasdiqi, dan keimanan tersebut, syawahidu, saksi-saksinya. Jadi yang bisa nampak pada anggota badan kita, saksi bahwa kita telah bersyahadat, nampak kalau ini muslim. Bukan hanya tertancap di hati, tapi nampak buahnya itu pada. Wa asyhadu anna, kita minta syahadat yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdas shadiq fi qawli wa fi'li. Saya bersaksi bahwa junjungan kita Nabi Muhammad itu adalah abdas shadiq, seorang hamba yang jujur, fi qawli, dalam ucapannya, wa fi'li, dan perbuatannya, wal muballigh, hamba yang menyampaikan dari Allah, anillah, ma amaru, apa yang Allah perintahkan, bitablighi, untuk disampaikan, li khalqi, kepada makhluknya, min fardi wa nafli, baik perkara yang fardu maupun perkara yang sunnah. Abdun, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah abdun. Ini khobarnya anna tadi. Abdun arsalahullah lil alamina basyiran wa nadhira. Saya bersaksi bahwa beliau adalah seorang hamba yang Allah utus kepada alamin, pada seluruh alam semesta, basyiran wa nadhir, sebagai pembawa gembira, kabar gembira bagi yang taat, wa nadhir, pembawa ancaman bagi yang durhaka. Faballagha risalah, saya bersaksi bahwa Rasulullah telah menyampaikan kerisalahannya, kerasulannya, wa addal amanah, kita bersaksi bahwa beliau telah menunaikan amanat. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Wa hadallahu bihi, dan Allah telah memberi hidayah bihi, dengan beliau.
Ya, minal ummati daripada umat, basyaron katsira, manusia yang banyak yang dapat hidayah dari beliau, perantara beliau, ya, dengan diutusnya beliau daripada umat ini basyaron katsira, manusia yang banyak. Fakana fi dzulmatil jahli, yang dahulunya basyaron katsira tadi manusia yang banyak itu berada pada dzulmatil jahli, pada kegelapan kebodohan, lil mustabsirina sirajan, atau beliau itu dalam kegelapan kebodohan bagi orang yang mustabsirin, bagi orang yang ingin mencari daripada penglihatan, beliau adalah sebagai sirajan, sebagai pelita, wa qamaron munira, beliau sebagai bulan yang bercahaya yang menerangi kegelapan kebodohan tadi, khususnya kebodohan tentang Allah. Fama dhamaha, sekali lagi Habib Ali Habsyi menegaskan alangkah besarnya min minnatin daripada karunia takarramullah bi al-bashar, yang Allah berderma dengan karunia tadi kepada manusia. Yang mengerti besarnya Rasulullah itu cuma para aulia wasolih yang mengerti beliau. Kita menganggap biasa-biasa saja, atau menganggap mungkin maulud itu sekedar seremonial setahun sekali. Adapun para aulia semua hatinya itu ta'alluq kepada Rasul SAW di setiap saatnya, bukan hanya bulan Rabiul Awal, bertambah lagi pada bulan Rabiul. Wa ma ausa'ah, alangkah luasnya pemberian Allah ini, menikmatin daripada nikmat yang intasyaro, yang telah bertebaran, sirruha, sir, rahasia daripada nikmat ini, yaitu Rasulullah fil bahri wal bar, di lautan maupun di daratan, bertebaran sir beliau SAW, khususnya di bulan yang mulia ini bagi orang yang melihat dengan mata batinnya. Allahumma sholli wa sallim bi ajali salawati wa ajma'iha. Ini juga bagus salawat ini salawat Habib Ali Habsyi ini di sini. Ya Allah, ini syahadat ya. Syahadat pada Allah, syahadat Rasul, baru salawat, baru amma ba'du. Itu urutannya. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah limpahkanlah salawat dan salam bi ajali salawati, dengan paling agungnya salawat, wa ajma'iha, paling komplitnya salawat, wa azkat tahiyati, paling sucinya penghormatan, wa usaiha, dan paling luasnya penghormatan, ala hadzal abdi, limpahkanlah kepada hamba ini, alladzi waffa bihaqil ubudiyah, yang mana dia telah memenuhi hak kehambaannya, hamba yang betul-betul memenuhi hak kehambaannya, wa baraza fiha, dan beliau nampak fiha pada kehambaan tadi, fi khilatil kamal, dalam pakaian kesempurnaan. Beliau adalah Abdullah yang paling sempurna sallallahu alaihi wasallam. Wa qama bihaqqi rububiyah, beliau telah menegakkan hak rububiyah Allah SWT fi mawatinil khidmah, dalam ajang khidmah kepada Allah, lillah, khidmah, melayani Allah, melayani syariat Allah, sehingga bertebaran sampai kepada kita. Wa aqbala alaih ghayatul iqbal, dan beliau menghadap kepada Allah dengan ghayatul iqbal, dengan puncak penghadapan kepada Allah SWT. Salatan, ya Allah limpahkanlah salawat, yang mana salatan sebuah salawat yang yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, yang bersambung karena salawat itu ruhnya orang yang bersalawat dengan beliau SAW. Ini makanya salawat yang paling bagus, karena di sini kita minta sambungan hati dengan Rasulullah SAW. Dengan salawat tadi tersambung ruhnya orang yang bersalawat dengan beliau SAW. Bahasa orang sekarang connect, ya. Connect hatinya kepada Rasul. Kalau sudah nyambung, apa yang terjadi? Fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqi bi hubbi, maka terbentanglah dalam hatinya nur, cahaya daripada rahasia ta'alluq, rahasia hubungannya orang itu dengan Rasulullah SAW, dan cintanya dengan Rasulullah SAW. Kalau sudah gatuk, sudah nyambung, maka nur Rasul SAW akan masuk pada hatinya. Wa yuktabu biha bi inayatil fi hizbi, dan dia ditulis dengan berkat salawat tadi, hamba tadi yang bersalawat tadi ditulis bi inayatillah, dengan inayah dari Allah, perhatian dari Allah, ditulis di mana? Ditulis fi hizbi, di kelompoknya Rasulullah SAW. Ya. Wa yuktabu wa ala alihi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, alladzina taqaw shahwatal majdi bi qurbi, yang mana naik, ya, mereka selalu naik dengan shahwatal majdi, keluhuran daripada kemuliaan, bikurbe, mereka bisa naik ke situ dengan bikurbe, dengan dekatnya mereka kepada Rasulullah SAW, sehingga dinaikkan oleh Allah kepada derajat yang tinggi karena dekatnya, khidmatnya kepada Rasulullah SAW. Wa tafayyau tilala syarafil asliyi biwudihi wa hubbih, dan tafayyau bergoyanglah, ya, tilala syarafi, dan atau mereka bernaung, para keluarga dan sahabat tadi bernaung di mana? Dilala syaraf, di naungan kemuliaan al-asli, yang asli, yang pokok, biwudi, dengan kecintaannya kepada Rasulullah, wa hubbi, dan cintanya pada beliau, ma'atul akwan binasri dzikrahum nasim, semoga salat itu tersebar ma'atul akwan, selama harum alam semesta ini, dengan tebaran dzikrahum, dengan tebaran peringatan kepada mereka, keluarganya, nasim, yaitu angin,
Ini semoga sholawat tetap pada beliau selama angin itu menebarkan bau harum daripada sebutan-sebutan mereka keluarga Rasul dan para sahabat Rasul dan sebutan tentang Rasulullah SAW. Amma ba'du wallahu a'lam. Nanti coba dikembalikan dulu itu nanti jangan dibuat jimat jangan.